kelompok 1 kelas 4D6. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nima Desri Ariantini selaku ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Fahri Kauna. Perkenalkan, nama saya Lorena Aneru. Perkenalkan, nama saya Yuna Gloria Ansukut. Baiklah, jadi untuk project based learning kali ini kami mengangkat sebuah topik yang ada di masyarakat, yaitu Pembuatan sistem pendeteksi banjir berbasis IoT. Jadi untuk lokasi uji coba alat bertempat di Jembatan Kasuratan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Alasan kami mengangkat topik ini sistem pendeteksi banjir karena sering terjadi hujan dan dapat membantu dalam pencegahan bencana dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Kita di sini melakukan observasi lokasi terhadap lokasi yang nantinya saya akan jadikan lokasi pengujian dari sistem yang akan kami buat, yaitu sistem pendeteksi banjir, di mana ini merupakan jembatan Buha Kasuratan dan di mana di daerah sini sering terjadi banjir. Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan melakukan pemaparan proposal yang telah kami buat. Untuk judul dari project based learning kali ini, kami mengambil sebuah topik, yaitu pembuatan sistem pendeteksi banjir berbasis IoT. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nima Desri Ariantini sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Fahri Kauna sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Lorena Aneru sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Yuna Gloria Ansukut sebagai anggota. Yang pertama, pendahuluan. Bencana banjir masih sering melanda masyarakat di sekitaran sungai di Jalan Buha, Kasuratan, Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Apalagi mengingat belakangan ini curah hujan cukup tinggi sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya banjir. Di era digital saat ini sudah banyak ditemukannya alat-alat yang membantu kinerja manusia seperti Android mobile phone, parkir otomatis, belanja online, dan masih banyak lagi. Salah satu hal yang dikembangkan pada era digital saat ini adalah IoT atau biasa dikenal dengan Internet of Things, yaitu merupakan sebuah konsep yang bertujuan memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Pada dasarnya, Internet of Things mengacu pada benda yang dapat diidentifikasikan secara unik sebagai representasi virtual dalam struktur berbasis internet. XP32 alat pendeteksi banjir, yaitu sensor ultrasonik air dan buzzer dihasilkan oleh sensor ultrasonik akan ditampilkan pada link app yang sudah dikoneksi dari prototipe alat ini, yaitu sensor ultrasonik bisa memonitoring ketinggian air. Dengan dibuatnya alat ini, semoga bisa mempermudah cara kerja penanganan bencana banjir di sekitaran Jalan Buha Kasuratan. Tujuan: 1. Merealisasikan alat pendeteksi banjir. Dapat bekerja di dalam alat ini dibutuhkan sebuah ultrasonik sebagai sensor pendeteksi terhadap ketinggian air dan mengirim pesan melalui aplikasi Blink sebagai media pemantauan level air. Kedua, merealisasikan software yang mendukung alat pendeteksi berbasis Internet of Things. Jadi untuk manfaat, yang pertama lebih memudahkan masyarakat dalam pengawasan banjir sehingga penanganan bencana banjir dapat diatasi secara efektif. Dan yang kedua, mempermudah mengontrol sistem pendeteksi banjir dengan menggunakan aplikasi Blink yang sudah terinstal di dalam smartphone. Dan yang ketiga, tidak membutuhkan banyak tenaga sehingga penanganan bencana banjir bisa teratasi dengan cepat dan efektif. Adapun sasaran pengguna dari sistem yang telah kami buat, yang pertama
petugas keamanan untuk memantau kondisi banjir secara real time dan juga memastikan keamanan dan keberlangsungan pengoperasian jembatan dan juga melakukan evakuasi jika diperlukan. Yang kedua yaitu pemantau infrastruktur umum untuk menganalisis dan juga memperoleh data dari sistem pendeteksi banjir dan juga memastikan adanya kerusakan jika terjadi banjir dan melakukan pemeliharaan, perawatan dan juga perbaikan pada jembatan jika diperlukan. Yang ketiga yaitu masyarakat umum untuk mengetahui, untuk menerima peringatan dan juga informasi mengenai keadaan banjir dan juga menghentikan penggunaan jembatan jika dalam kondisi mengancam keselamatan. Dan yang terakhir memahami dampak dari banjir di sekitar jembatan tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu batasan sistem yang kami buat hanya mendeteksi banjir di sekitar jembatan tersebut, tidak secara luas dan hanya memberikan peringatan secara kontinu atau tidak terus-menerus. Dan yang terakhir, sistem yang kami buat juga tidak dapat menangani penyebab terjadinya banjir. Adapun komponen dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan sistem ini, yang pertama yaitu controller ESP32, sensor ultrasonik, buzzer, dan juga LCD serta kabel jumper. Dan untuk anggaran pembuatan sistem ini kurang lebih sebesar 325.000. Baiklah, jadi untuk sistem kali ini kami menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, sistem menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak sensor dengan permukaan air sehingga sistem dapat memantau kondisi ketinggian air secara real time. Sistem terhubung dengan aplikasi Blink sehingga pengguna dapat memonitor kondisi banjir. Informasi jarak yang teratur juga ditampilkan pada LCD untuk pemantauan secara langsung. Dengan prinsip kerja yang terintegrasi dan respon yang cepat, sistem ini dapat membantu dalam memitigasi dampak banjir dan memberikan peringatan dini kepada pengguna. Baiklah, sekian pemaparan proposal dari kelompok 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lornarim Aneru, NIM 22024172 dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur-alur flowchart. Yang pertama yaitu mulai. Alur selanjutnya yaitu input jarak sama dengan 100 cm, siaga 1 sama dengan 25 cm, siaga 2 sama dengan 45 cm, siaga 3 sama dengan 65 cm, siaga 4 sama dengan 85 cm. Nah, alur selanjutnya yaitu mengenai proses pengukuran tinggi air. Tinggi air sama dengan jarak kurang gap. Gap sama dengan jarak sensor ke permukaan air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisi jika kurang dari 25 ya berstatus aman. Kondisi alur selanjutnya yaitu jika lebih dari sama dengan 25 kurang 45 ya berstatus siaga 1. Alur selanjutnya yaitu jika lebih dari sama dengan 45 kurang 65 ya berstatus siaga 2. Alur selanjutnya yaitu jika lebih dari sama dengan 65 kurang 85 ya berstatus siaga 3. Alur selanjutnya yaitu jika lebih dari 85 ya berstatus bahaya. Jika tidak, maka akan kembali ke kondisi selanjutnya. Bila status aman, maka selesai. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Nima Desri Ariantini. Saya dari kelompok 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan
menjelaskan mengenai sintaks kode di Arduino IDE yang sistem kami pakai. Yang pertama di sini ada link untuk koneksi ke Blink yang ini. Kemudian di sini juga ada SSID dan juga password dari hotspot yang kita gunakan, dan di sini kami menginput jarak dari sensor ke dasar itu 100 cm, dan siaga 1 itu kita inputnya 25, siaga 2 45 cm, siaga 3 65 cm, dan juga bahaya 85 cm. Kemudian di sini selanjutnya kita memanggil library yang kita gunakan. Kemudian di sini juga ada, string pin ini kita hubungkan. String pin yang ada pada sensor ultrasonik ini kita hubungkan di port 5D SP32, dan echo pinnya kita hubungkan di D18, dan untuk buzzernya kita hubungkan di D19. Selanjutnya ini ada boolean notif aman sama dengan true. Itu artinya nilainya akan, jika bernilai benar, maka kondisi akan berada di aman atau notif aman, dan begitu seterusnya. Long duration itu artinya panjang durasi. Kemudian kita masuk ke void setup. Void setup ini string pin itu sebagai output, di mana dia akan mengeluarkan gelombang suara, dan juga echo pin sebagai input, yaitu menerima pantulan dari gelombang suara, dan buzzer itu output mengeluarkan suara. Misalnya ini di LCD set kursornya itu 1,0, itu artinya dia berada di baris pertama kolom ke-0. Akan timbul tulisan atau akan terprint tulisan di LCD sistem monitoring. Dan begitu juga untuk yang 3,1, 2,2. Kemudian setelah jeda 2000 delay, LCD-nya akan clear. Kemudian kursor akan menampilkan, atau LCD akan menampilkan koneksi ke Blink. Setelah jeda 1000 delay, maka kemudian buzzer berbunyi, kemudian buzzer off, kemudian buzzer berbunyi lagi dan off lagi. Artinya buzzer berbunyi sebanyak 2 kali. Begitu juga untuk set kursor yang ini ya, sama seperti di atas. Selanjutnya setelah void setup berakhir, kita masuk ke void loop atau perulangan. Baik, perkenalkan, nama saya Yuliana Gloria Ansuput, anggota kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan code untuk menyambungkan codingnya ini dari Blink menuju ke alat pendeteksi banjir. Dan untuk string pin low, string pinnya itu mati. Setelah itu untuk dua delay cross second ini, string pin akan hidup kembali dan akan mati. Setelah itu echo pin akan hidup untuk menerima. Jadi di sini setelah string pin mati dan hidup kembali untuk mengirim, setelah itu string pin mati dan echo pin akan hidup kembali untuk menerima. Untuk integer gap di sini integer, jadi gap sama dengan durasi kali 0,034 bahagi 2. Di sini ini adalah rumusnya. Untuk ketinggian air sama dengan jarak kurang gap. Begitu juga ini adalah rumusnya. Tinggi air kurang dari 0, tinggi air sama dengan 0. Jadi di sini untuk ketinggian air, jadi berapa tadi ketinggian airnya di atas?
100 enggak sih? Ini masih tetap sama. Nah, ini untuk jika tinggi air kurang dari siaga 1, maka buzzer akan mati dan berstatus aman. Kita bisa lihat di sini. Untuk color berada di sini ya, menggunakan warna hijau. Dan di sini jika tinggi air kurang dari siaga 1, ini kan sudah tadi. Untuk seterusnya di bawah ini, dan akan muncul status aman. Di notif akan muncul notif dari Blink ya. Jadi jika tinggi air lebih dari siaga 1 dan tinggi air kurang dari sama dengan siaga 2, maka buzzer akan hidup kembali. Setelah itu beberapa menit buzzer akan mati. Untuk status siaga 1, dan akan muncul di untuk warna menjadi warna orange. Untuk notif dari Blink, info ketinggian air berstatus siaga 1. Untuk yang di bawahnya, jika tinggi air lebih dari siaga 2 dan tinggi air kurang dari siaga 3, maka buzzer akan hidup sebanyak 2 kali. Buzzer akan hidup sebanyak 2 kali berstatus siaga 2, dan warna akan berubah menjadi warna orange. Untuk notif Blink, ketinggian air berstatus siaga 2. Dan untuk siaga 3 sama, dan buzzer akan berbunyi 3 kali. Untuk warna akan berwarna orange. Untuk bahaya, jika tinggi air lebih dari bahaya, maka buzzer akan hidup. Setelah buzzer hidup, status akan tertera bahaya dan akan berubah menjadi berwarna merah. Untuk notif dari Blink, info ketinggian air berstatus bahaya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Ucapan terima kasih. Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai web server dari sistem yang kami gunakan. Di sini sistem kami menggunakan web server Blink untuk memantau kondisinya. Pertama yang kita lakukan yaitu kita harus membuat template terlebih dahulu dengan cara new template. Kemudian klik. Di sini saya sudah new template, klik di sini, klik nama template yang akan kita buat, SP32, kemudian done. Di sini saya sudah membuat satu template untuk perangkat saya, yaitu deteksi banjir. Selanjutnya kita buka di sini. Data streamnya saya menambahkan 3 data stream. Yang pertama di F0 ada tinggi air bertipekan data integer dan unit cm, dan juga V1 bertipe datakan string yang menunjukkan status. Dan selanjutnya indikator F2 bertipekan data integer, dan selanjutnya ada di sini saya menambahkan web dashboard. Yang pertama itu saya menggunakan gauge untuk menampilkan ketinggian air, dan juga label untuk menampilkan status, dan juga LED untuk menampilkan indikatornya. Jadi jika kita sudah mengatur data stream dan juga web dashboardnya, kita akan membuat device. Cara membuat device yaitu new device, lalu from template, lalu pilih template yang tadi sudah kita buat. Sini saya sudah membuat satu device.
Kita klik face-nya. Ini ya. Terakhir kami melakukan percobaan yaitu tinggi air menunjukkan 17 cm, status aman, indikator berwarna hijau. Nah, untuk menghubungkan Blink dan juga coding di Arduino IDE, kita akan memastikan kode yang ada di sini. Klik copy to kode, kemudian kita akan pergi ke Arduino IDE, kemudian kita pastikan di sana. Baiklah, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Fandri Kaunang dari kelompok 1. Pada saat ini saya akan menjelaskan rangkaian yang kami buat. Dan di sini sistem ultrasonic. Dan yang warna coklat ini GND kita sambungkan ke ESP32 GND. Dan yang kedua kabel warna merah Echo kita sambungkan di ESP32 di D18. Yang kabel orange trigger kita sambungkan di ESP32 di D5. Dan yang keempat kabel warna kuning ACC kita sambungkan di ESP32 5 volt. Dan di sini ada LCD di GND. Di sini kabel warna kuning kita sambungkan ke ESP32 GND. Dan yang kabel orange FCC kita sambungkan ke ESP32 5 volt. Dan yang kabel merah SDA kita sambungkan ke ESP32 di D21. Dan terakhir SCL kabel warna coklat kita sambungkan ke ESP32 D22. Dan yang terakhir di sini ada plus dan minus. Di sini plusnya warna hitam kita sambungkan ke D19. Dan yang terakhir kabel warna putih minus kita sambungkan ke GND. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menguji alat sistem pendeteksi banjir yang telah kami buat. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencolokkan adaptor ke dalam stop kontak. Selanjutnya LCD akan menyala dan sedang melakukan koneksi ke Blink. Itu menandakan sudah terkoneksi. Kemudian kita akan coba mengukur sebuah jarak. Kita coba. Tertampil pada LCD ketinggian air itu 64 cm dan berstatus siaga 2. Kita bisa dilihat di notif Blink. Selanjutnya akan tertampil. Kemudian jika kita tekan notifnya, maka akan timbul seperti ini. Maka jika kita rubah juga jaraknya, maka akan otomatis terupdate di Blink. Alat ini diibaratkan sebagai permukaan air, di mana untuk menghitung rumus ketinggian air harus menggunakan perhitungan jarak sensor dengan dasar dikurangi dengan jarak sensor ke permukaan air. Selanjutnya
Kita akan mencoba percobaan selanjutnya. Baiklah, jika jarak ketinggian air mencapai 2 cm, maka akan berstatus aman. Kita naikkan lagi ketinggian airnya. Jika 27 cm, maka akan ketinggian air mencapai 30 cm, maka akan berada dalam status siaga 1. Baiklah, jadi di sini status sudah menunjukkan status siaga 3. Ini kita coba lebih dekat lagi. Ini menandakan status bahaya jika jaraknya mencapai 89 cm. Baiklah, jadi sekian pengujian alat dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.